Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan belajar kembali tentang pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik dan memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, saya ingatkan anak-anak untuk melakukan absensi yang pertama melalui aplikasi e-learning, yakni dengan cara masuk aplikasi lalu pilih kelas online lalu klik absensi. Yang kedua, untuk memastikan kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, kalian harus ketik komen yaitu dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya kalian memang benar-benar ikut mengikuti materi pembelajaran pada pagi hari ini. Yang selanjutnya, nanti Bapak akan ada pertanyaan interaktif. Jadi kalian harus mengikuti dengan baik, dan nanti 3 orang pertama yang menjawab lebih dahulu dan tepat akan Bapak anggap sebagai keaktifan kelas kalian, yang tentunya akan sangat membantu ketika nanti nilai kalian mungkin kurang, nanti akan bisa ditambah dengan keaktifan kelas kalian. Oke, untuk selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji bagian 1, yakni tentang ikhtiar, tawakal, dan sabar. Bagaimana? Kalian sudah siap? Oke, sekarang kita akan masuk pembahasan yang pertama tentang ikhtiar. Apa sih pengertian dari ikhtiar itu? Bagi kalian yang sudah tahu, bisa langsung mengetik di kolom komen dengan format nama, kelas, langsung pengertian ikhtiar. Boleh secara bahasa atau secara istilah. Nah, mungkin kalian belum paham, bisa melihat video pendek berikut ini. Mari bersama-sama kita lihat. Dari video ini nanti akan memberikan stimulus kepada kalian. Sebenarnya apa sih ikhtiar itu? Mari kita simak bersama-sama. Aku Firdaus, usiaku 17 tahun. Aku punya cita-cita yang menurut sebagian orang mungkin tidak terlalu besar. Tapi bagiku itu sangat besar. Menjadi sarjana di salah satu perguruan tinggi negeri ternama. Tapi menjadi sarjana kan bukan hal yang mudah. Firdaus. Iya, Pak. Ini upah mingguan kamu. Apalagi dengan keadaan finansial seperti keluargaku. Oh iya Firdaus, kamu masih menabung untuk kuliah. Kalau mimpi jangan tinggi-tinggi lah. Kalau jatuh sakit, dengan uangnya buat beli kerbau aja, itu kan lebih jelas, ya nggak kek? Betul kata nenek itu Firdaus, dengerin ya. Enggak tinggi-tinggi lah Nek, kayak lagian Firdaus juga bisa kok. Itu juga ada yang bantuin kan. Jadi sarjana itu impian aku, ibu sama bapak juga. Emang siapa yang mau bantuin kamu? Ada deh rahasia. Nek, kan Nek. Dan perjuanganku dimulai sekarang. Kapanpun, aku harus tetap belajar. Bahkan juga meminta doa dari orang yang kusayang. Semua Bu doain aja ya Bu buat Firdaus supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Amin, insya Allah selalu ibu doakan. Angan, harapan, impian, semua aku gapai untuk menghadapi rintangan demi mencapai sebuah keberhasilan.
Firdaus masuk perguruan tinggi negeri, Nek. Alhamdulillah, Nek. Cucu kita lulus, Nek. Oke. Nah, sebenarnya apa sih pengertian ikhtiar? Ikhtiar berasal dari bahasa bahasa Arab al-ikhtiyaru yang berarti memilih atau memilih ya. Selanjutnya kalau secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi sudah jelas, ikhtiar adalah usaha seseorang secara sungguh-sungguh untuk mencapai atau memperoleh apa yang dia cita-citakan. Itu disebut dengan ikhtiar. Lalu dalil dari ikhtiar itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Yang kedua, yakni surat Al-Jumu'ah. Mohon maaf, itu saya salah ketik serutnya, seharusnya adalah surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Dari kedua ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama tentang bahwasanya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum atau keadaan suatu manusia sebelum mereka ada ikhtiar atau usaha sendiri untuk mengubah nasib mereka. Jadi apabila kita mempunyai keinginan, semisal kita ingin memiliki sepeda semisal, kita tidak bisa kita hanya pasrah saja, kita diam saja maka sepeda itu akan datang sendiri, tidak bisa. Maka kita harus berikhtiar caranya seperti bekerja sehingga kita bisa menghasilkan uang, dan uang itu nanti bisa kita gunakan untuk membeli sepeda. Itu adalah contoh yang ringan. Contoh lainnya adalah semisal jika kita ingin lulus, semisal pada ujian mata pelajaran kita akhlak ini kita ingin mendapatkan nilai A, nilai yang sempurna, maka kita tidak bisa hanya berdiam diri saja tanpa belajar yang tekun tiba-tiba kita bisa mendapatkan nilai A. Nah, maka kita harus tetap belajar secara giat, secara rutin. Nah, dengan demikian maka insya Allah itu adalah bentuk ikhtiar kita. Nah, nantinya akan memberikan manfaat kepada kita sehingga kita mempunyai pemahaman yang baik, sehingga ketika kita mempelajari atau mengikuti ujian kita bisa mengerjakannya dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pula. Oke, selanjutnya contoh sikap ikhtiar, yakni yang pertama bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Ini sudah jelas, tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain maksudnya di sini adalah tidak meminta-minta. Jadi dia mau bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan. Yang kedua, rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Nah, yang ini bahwasanya belajar itu tidak harus ada tugas, tapi setiap saat kita harus melatih diri kita untuk belajar. Karena dengan terbiasa maka kita akan menjadi lebih mudah dalam melaksanakan tugas-tugas yang mungkin diberikan oleh guru, atau dalam rangka kita ingin mencapai nilai yang terbaik. Yang ketiga adalah memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Nah, ini sudah jelas.
Yang keempat, semangat dalam melakukan pekerjaan. Jadi dalam melakukan aktivitas apapun dia selalu bersemangat. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan, karena sudah jelas bahwasanya orang yang memiliki sikap ikhtiar maka dia tidak akan mudah berputus asa dalam menghadapi setiap kesulitan. Kesulitan itu pasti ada dan pasti dialami oleh setiap manusia. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwasanya Allah itu tidak akan mencoba atau menguji suatu kaum manusia melebihi dari batas kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya adalah kita akan membahas dari dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Tentunya perilaku yang positif akan memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri. Apa dampaknya? Yang pertama adalah menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Orang yang senantiasa membiasakan perilaku ikhtiar, dia akan menjadi orang yang semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga dia akan hilang rasa malasnya, rasa murungnya, dan rasa keluh kesahnya. Karena dia yakin setiap ikhtiar yang dilakukan oleh manusia pasti akan memberi manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dirinya sendiri. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyaknya berusaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di depan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya orang yang berperilaku ikhtiar tentunya akan lebih mulia di hadapan para manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan mereka yang hanya pasrah, yang hanya mengharapkan belas kasihan dari orang lain seperti orang yang meminta-minta. Selanjutnya adalah adanya kepuasan batin. Tentunya ketika kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dengan melalui ikhtiar yang dari kita sendiri, tentunya itu adalah suatu kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, itu adalah salah satu dampak positif ketika kita bisa membiasakan perilaku ikhtiar. Yang selanjutnya adalah terhormat dalam pandangan Allah dan sama manusia. Ini sudah jelas bahwasanya orang yang berusaha itu jauh lebih baik daripada orang yang meminta-minta. Saja menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, karena setiap apa yang kita ikhtiarkan insya Allah itu tidak akan sia-sia dan pasti membawa hasil baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian orang yang biasakan perilaku ikhtiar akan meningkatkan keimanannya. Selanjutnya menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada diri kita. Manusia pada hakikatnya itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Ia diberikan kelebihan dalam satu sisi, akan tetapi pasti ada juga kelemahan pada satu sisi yang lain. Nah, dengan bisa memanfaatkan sisi positif atau kemampuan yang kita miliki, maka akan bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita atas apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Kita optimalkan apa yang ada pada diri kita, yakni melalui pembiasaan perilaku berikhtiar. Selanjutnya memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Ya, ini sudah jelas sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah akan merubah keadaan suatu kaum apabila mereka mau berusaha untuk merubahnya. Yang selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tawakal. Sudah tahu apakah pengertian tawakal? Yang sudah tahu bisa langsung mengetik di kolom komen, formatnya sama,
nama, kelas, lalu pengertiannya, baik secara bahasa ataupun istilah. Cukup salah satu saja, bisa langsung diketik. 3 orang pertama dari masing-masing kelas akan saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Jika masih belum memahami, mari bersama-sama kita simak video berikut ini. Ya Allah, aku menyesal karena telah menyanyiakan waktu. Semoga niat dan usahaku untuk berubah bisa memperbaiki nilai-nilaiku. Amin ya rabbal alamin. Oke, tadi adalah video tentang tawakal. Apa yang bisa kalian tangkap dari video tadi? Bisa kalian simpulkan tentang pengertian tawakal. Apa sih sebenarnya tawakal? Mari kita lihat apakah jawaban kalian sama atau setidaknya mirip. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya untuk mendapat kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Jadi tawakal itu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah kita melakukan ikhtiar, jadi tidak bisa kita langsung memasrahkan urusan kita tanpa adanya ikhtiar. Jadi yang namanya tawakal harus disertai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Nah, kalau secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Jadi setelah berikhtiar, kita wajib bertawakal kepada Allah. Karena manusia bisa merencanakan, tetapi Allah lah yang menentukan. Sebaik apapun usaha kita, rencana kita melakukan suatu kegiatan atau aktivitas, tetapi tetap yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah dalil dari tawakal dalam surat Al-Maidah ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhalatumuhu fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu. Maka bila kamu masuki, niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Selanjutnya, ini adalah dalil dari sikap tawakal kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dari kedua ayat-ayat di atas sangat jelas bahwasanya yang pertama, tawakal adalah perkara yang wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim setelah mereka melakukan ikhtiar yang sungguh-sungguh, karena bagaimanapun Allah lah yang akan menentukan hasil dari apa yang telah kita rencanakan atau telah kita ikhtiarkan. Satu hal yang harus kita pahami bahwasanya apa yang kita ikhtiarkan mungkin tidak selalu mendapatkan hasil yang terbaik bagi menurut kita, akan tetapi sebenarnya itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita jika kita mau berpikir. Sebenarnya contoh sikap tawakal. Dan di sini ada kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan unta tersebut. Beliau Nabi Muhammad SAW bertanya, mengapa tidak kamu ikatkan? Maksudnya di sini adalah ikatkan untanya. Ia menjawab, saya sudah bertawakal kepada Allah. Itu jawab sahabat. Lalu Rasulullah bersabda, tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu beliau bersabda, ikatlah dulu lalu bertawakallah. Contoh ini adalah contoh yang sederhana tentang sikap tawakal. Sebagaimana kita pahami, pengertian sikap tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan ikhtiar. Nah, ini tadi sebelumnya sahabat tersebut hanya berserah diri saja, yaitu dengan cara tidak mengikat untanya. Tetapi lalu Rasulullah memerintahkan pada sahabat tersebut untuk mengikat dulu baru bertawakal. Jadi bentuk ikhtiarnya apa? Mengikat unta pada pohon atau tonggak. Itu adalah bentuk ikhtiar. Setelah itu baru bertawakal. Nah, seperti contohnya lagi ya, kalau kita meletakkan motor di pinggir jalan, ya harus kita kunci. Itu adalah bentuk ikhtiar kita. Kalau tidak ada kunci lalu hilang, nah itu berarti kita namanya ceroboh ya.
Tidak bisa bertawakal tanpa disertai dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar dulu baru bertawakal. Itu adalah pengertian dari tawakal yang sebenarnya. Lalu apa sih dampak positif dari sikap tawakal? Nah, di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah zat yang menentukan segala perkara bagi manusia. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Dengan bertawakal, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini sepenuhnya bahwasanya Allah akan memberikan perkara yang terbaik bagi kita. Dengan meyakini demikian, maka kita akan memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran, karena yakin manusia hanya berusaha, Allah Subhanahu wa taala penentunya. Selanjutnya yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindak kriminal. Ya. Selanjutnya yang nomor 5, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang poin pentingnya bahwasanya kita manusia tidak memiliki daya upaya apapun kecuali atas kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apa yang kita rencanakan dengan matang-matang, padahal kita berasumsi bahwasanya ini pasti dampaknya adalah seperti ini, itu bisa saja tidak seperti apa yang kita pikirkan, karena segala sesuatu itu akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah pengertian sabar. Sudah tahu apakah pengertian sabar? Jika sudah tahu, silahkan tulis di kolom komen. Formatnya sama, nama, kelas, dan juga pengertian sabar. Bisa pengertian dalam bahasa ataupun dalam istilah. Nanti 3 orang terbaik dari masing-masing kelas akan saya anggap sebagai keaktifan kelas kalian. Oke, untuk menstimulus kalian apa sih sebenarnya pengertian sabar, mari bersama-sama kita lihat video berikut ini. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Nah, tadi sudah lihat kan bagaimana jawabannya benar atau salah. Kita lihat, kita cocokkan dengan pengertian berikut. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Itu adalah pengertian dari sabar. Selanjutnya, sabar itu yang pertama meliputi lisan. Apa sih sabar dalam lisan? Yaitu tidak mengeluh, berkata yang baik-baik, tidak berkata yang jorok atau buruk. Itu adalah sabar dalam lisan. Yang kedua,
sabar dalam hati, yakni kita harus ikhlas, tidak memiliki dendam terhadap orang lain. Yang ketiga adalah sabar dalam hal perbuatan, yakni mencegah diri dari perbuatan-perbuatan tercela atau perbuatan yang merugikan orang lain atau perbuatan maksiat. Itu adalah sabar dalam 3 aspek, baik lisan, hati maupun perbuatan. Selanjutnya Imam Al-Ghazali membagi atau mengelompokkan sabar ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam hal ketaatan, yakni kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sabar di sini contohnya adalah dalam hal ketaatan adalah berpuasa, zakat, haji, termasuk sabar dalam hal ketaatan. Berpuasa kita harus bersabar dalam menahan makan dan perbuatan-perbuatan lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Zakat yaitu kesabaran bagi kita dalam mengeluarkan dan membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga haji. Yang kedua adalah sabar dalam hal kemaksiatan, yakni sabar dalam menghadapi hal-hal yang dilarang oleh agama, sabar dalam menghadapi kemaksiatan, kesenangan duniawi yang dilarang oleh agama. Apa contohnya? Sangat banyak sekali. Mencuri, mabuk-mabukan, lalu merampok, membunuh, itu adalah sabar dalam hal maksiat. Selanjutnya adalah sabar dalam musibah, yakni sikap sabar kita dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Contohnya adalah adanya bencana alam yang mungkin menghancurkan rumah kita, sehingga ada pula sampai beberapa anggota keluarga kita ada yang terluka atau bahkan meninggal. Selanjutnya adanya kecelakaan, itu termasuk sabar dalam musibah. Lalu dalil nakli dari perilaku sabar, yakni yang pertama Quran surat Al-Luqman ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca bersama-sama. Ya bunayyan aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Selanjutnya yakni dalil nakli dari perilaku sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Quran surat Al-Baqarah ayat 155-156. Dari kedua dalil di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya kita harus bersabar dalam menghadapi semua ujian yang diberikan Allah kepada kita, karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah
kita sedang melakukan ujian. Apabila kita bisa melewati ujian ini dengan baik, maka kita akan berada di tempat yang baik pula. Namun sebaliknya, apabila kita tidak bisa mengikuti ujian yang ada di dunia dengan baik, maka tentunya kita akan mendapatkan sesuai apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya tentang ciri-ciri perilaku sabar. Yang pertama adalah memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Jadi dia bisa mengendalikan emosinya. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi oleh orang lain. Itu adalah ciri-ciri perilaku sabar yang kedua. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Meskipun dia dizolimi atau disakiti, maka dia tidak mau menyakiti atau membalasnya. Yang keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Ini sudah jelas. Selanjutnya yang nomor 5, selalu menghormati orang lain baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi ciri perilaku sabar, mereka menghormati orang lain dalam perkataan maupun perbuatannya itu sama. Selanjutnya membiasakan perilaku sabar. Nah, sabar di sini perlu dibiasakan atau dipupuk dalam diri kita. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terbiasa dengan perilaku sabar? Yang pertama yakni kita harus selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Justru sebaliknya, apabila kita sering marah, maka itu akan membawa masalah bagi diri kita sendiri. Semua persoalan apabila kita tidak bisa bersabar atau kita menghadapi dengan emosional, dengan amarah, maka hasilnya selalu ke arah yang negatif. Karena apa? Karena orang yang berperilaku marah atau emosi, maka dia tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Sedangkan orang yang bisa membiasakan perilaku sabar dengan mengingat bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah, maka dia akan bisa menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Selanjutnya yaitu bergaul dengan teman-teman yang baik. Ada yang mengatakan kalangan kalah karo golongan. Mohon maaf, maksudnya galangan kalah karo golongan. Nah, itu istilah Jawa ya. Dari filosofi ini bahwasanya meskipun kadang kita itu awalnya adalah seorang yang berpribadian baik, akan tetapi apabila kita selalu bergaul dengan orang-orang yang kurang baik, orang-orang yang jelek dalam hal akhlaknya, maka lambat laun kita akan seperti mereka. Karena apa? Seperti itulah yang kita lakukan sehari-hari. Seperti itulah golongan orang-orang yang selalu bersama dengan kita. Maka secara tidak langsung dan pasti kita akan ikut terbawa oleh arus itu. Maka dari itu, agar kita bisa terbiasa dengan perilaku sabar, maka kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga adalah hati-hati dalam bergaul dengan teman. Nah, ini sama dengan di atas, bahwasanya kita harus bisa memilih dengan siapa kita bergaul, karena itu juga yang akan memberikan dampak terhadap sikap kita. Sebenarnya yakin sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, insya Allah dia akan selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dampak positif dari perilaku sabar, yakni yang pertama adalah memiliki banyak teman. Ya, ini sudah jelas, orang yang sabar itu pasti banyak temannya. Yang kedua, dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar.
Karena orang yang sabar, maka mereka adalah orang-orang yang bisa berpikir dengan jernih, sehingga tidak mudah tertipu oleh tipu daya setan. Yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Ini dijelaskan oleh Allah dalam beberapa firman-Nya dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah akan berikan kenikmatan baik di dunia maupun di akhirat kepada orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena orang yang sabar itu mereka selalu memaafkan orang lain yang mungkin telah menzaliminya, tidak mau menyakiti orang lain yang telah menzaliminya, dan dari sikap tersebut Allah akan membalas dengan berkali lipat lebih baik kepada kita orang-orang yang mau bersabar. Selanjutnya, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi orang yang sabar, insya Allah Allah menjamin kehidupan manusia tersebut akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, demikian tadi adalah pertemuan kita tentang membiasakan akhlak terpuji, tentang ikhtiar, tawakal, dan sabar. Kita akan menyambung pertemuan kita pada pertemuan berikutnya, yakni tentang syukur dan juga qanaah. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Semoga pembelajaran pada kesempatan ini memberikan manfaat kepada kita, tidak hanya secara teoritis, melainkan semoga bisa kita amalkan sehingga membentuk perilaku manusia yang berakhlakul karimah. Mari bersama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.